Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang berjumpa dengan Anda semua dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita bersama saya, Inji Rantum. Dalam beberapa minggu ini, kita akan mendengarkan seri pembahasan dengan tema The Power of Mind atau Kuasa Pikiran yang akan disampaikan oleh praktisi hidup sehat yaitu Arlene Jim. Bila ada pertanyaan dan komentar, boleh dikirimkan ke nomor 0878 00 123 457. Saya ulangi, nomor 0878 00 123 457. Selamat mendengarkan. Hidup sehat sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat pilihan kita. Jika saya bertanya kepada saudara, apakah Anda mau ikut saya untuk lari maraton? Mungkin 5 kilo atau 10 kilo, apakah Anda mau? Atau jika saya bertanya kepada saudara, mau nggak kita hiking yuk? Mungkin tidak harus ke Gunung Everest, tapi paling tidak kita bisa mendaki Gunung Rinjani contohnya. Apa jawaban Anda? Ketika pertanyaan ini saya tanyakan kepada banyak orang, maka sebagian besar orang mengatakan, enggak. Kenapa? Saya nggak bisa. Kenapa? Saya tidak latihan. Kenapa? Saya terlalu tua. Saudara, ketika kita berpikir tidak bisa, maka tubuh kita akan bereaksi tidak bisa. Anda sedang berada di dalam suatu pertempuran. Buatlah keputusan yang benar menjadi doa saya dan Anda akan menjadi happy, healthy, dan holy. Ada seorang yang sangat menarik namanya Fauja Singh. Dia mengikuti maraton dan sampai usia 104 tahun dia masih mengikuti lari maraton. Luar biasa. Usia bukanlah suatu penghalang bagi kita untuk mencapai apa yang ingin kita lakukan. Fauja Singh katakan bahwa sementara dia berlari, dia membangun hubungan dengan Tuhan. 104 tahun, saudara. Berapa umur kita saat ini? Dan mengapa kita katakan bahwa kita tidak bisa melakukan apa yang kita pikir tidak bisa kita lakukan? Saudara, ada hubungan yang sangat erat antara pikiran kita dengan tubuh kita. Saudara tidak percaya bahwa hubungan antara tubuh dan pikiran kita itu adalah hubungan yang sangat erat. Kalau pikiran kita terganggu, maka tubuh kita juga akan terganggu. Kalau sebaliknya, ketika tubuh kita terganggu, maka pikiran kita juga akan terganggu. Pengaruh kesehatan pikiran terhadap kesehatan tubuh fisik kita adalah jauh lebih besar daripada apa yang disadari oleh manusia. Seperti tadi saya katakan, ketika kita berpikir kita tidak bisa, maka kita tidak akan bisa. Tetapi sebaliknya, ketika kita berpikir kita bisa, maka dengan pertolongan Tuhan kita akan bisa. Di sini saya ingin menampilkan sebuah video tentang seseorang yang bernama Matthew yang mengalami suatu musibah. Dia pernah ditusuk, ditikam sama orang sehingga dia itu mengalami kelumpuhan baik di kakinya dan juga di tangannya. Tetapi kemudian teknologi menemukan suatu teknologi yang namanya brain gate. Di situ di mana dia ditanam ada seperti chip di dalam kepalanya, di dalam otaknya, dan tanpa menggunakan tangannya yang sudah lumpuh, dia bisa mengontrol sistem komputer. Saudara bisa menyaksikan videonya ini. Saudara, dari sini kita bisa lihat bahwa pikiran kita punya kuasa yang besar. Pikiran kita bukan hanya sekedar untuk mikir, saya mau ini, saya berpikir ini, atau saya merasa ini. Tetapi pikiran kita memiliki suatu kuasa yang secara nyata dapat kita lihat dan terjadi di dalam hidup kita. Itulah sebabnya ketika kita berbicara tentang kesehatan, kita tidak hanya berbicara tentang kesehatan tubuh kita secara fisik. Kesehatan dan kesembuhan itu mencakup pola hidup, yaitu tubuh dan juga pola berpikir, cara kita berpikir.
Saudara, satu jaminan yang pasti yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan tidak ingin manusia sakit. Saya bertemu dengan ada banyak orang yang mengatakan bahwa ya memang Tuhan maunya saya sakit sih. Saudara, saya kasih satu pernyataan, satu kebenaran yang hakiki. Tuhan tidak pernah menghendaki manusia sakit. Tuhan ingin kita itu bukan hanya sehat, tetapi juga bahagia. Tetapi dari pihak kita harus punya tekad untuk sehat. Kalau kita tidak punya tekad untuk sehat, ya apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan? Kita harus punya tekad untuk mau hidup sehat. Seperti yang tadi kita bicarakan, bahwa pikiran dapat menentukan apakah kita berhasil atau gagal dalam mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan satu tugas. Kalau kita percaya kita tidak mampu, maka tubuh fisik kita ini akan bereaksi sesuai dengan apa yang kita percayai. Saudara, kami menyaksikan bahwa ada banyak sekali penyakit yang diderita oleh manusia modern saat ini. Dan sebagian besar dari penyakit itu disebabkan oleh pikiran dan perasaan yang negatif. Banyak penyakit yang diderita manusia merupakan akibat dari yang namanya depresi secara mental. Apa itu? Kesedihan, kegelisahan, ketidakpuasan, penyesalan, rasa bersalah, rasa tidak percaya. Saudara, ini semua cenderung menghancurkan kekuatan hidup kita dan mengundang kerusakan tubuh, bahkan kematian. Tadi dikatakan apa? Kesedihan, kegelisahan, ketidakpuasan, penyesalan, rasa bersalah, tidak percaya. Semua ini adalah bentuk-bentuk depresi secara mental. Dan pikiran ini melemahkan tubuh secara fisik dan bahkan membuka pintu terhadap masuknya berbagai penyakit. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah obat terhadap depresi mental? Saudara, obatnya adalah yang sebaliknya. Keberanian, pengharapan, iman, simpati, kasih, semua ini meningkatkan kesehatan dan memperpanjang hidup. Dikatakan dalam kutipan ini, suatu pikiran yang bahagia, roh yang gembira, itu merupakan kesehatan bagi tubuh dan kekuatan bagi jiwa kita. Tidaklah salah, Raja Salomo di dalam Amsal 17 ayat 22, satu ayat yang sangat dikenal orang, mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, dan pernyataan dari Raja Salomo ini terbukti secara ilmiah. Orang yang memiliki hati yang gembira adalah orang yang memiliki kesempatan yang lebih besar, peluang yang lebih besar untuk sembuh dari penyakit apapun. Lanjut dari Raja Salomo mengatakan, semangat yang patah mengeringkan tulang. Hal ini pun terbukti secara ilmiah bahwa ketika kita memendam perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran yang negatif, maka tulang kita memang betul-betul menjadi kering. Tidak lagi bisa memberikan vitalitas yang nyata dalam hidup kita. Tetapi hati yang gembira akan mengusir penyakit. Keberanian, pengharapan, iman, simpati, kasih, pikiran yang bahagia dan roh yang gembira akan menghasilkan kesehatan yang baik. Saudara, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita ini, ada dua kubu, ada dua pilihan. Semua pikiran dan perasaan yang positif akan membawa kesehatan buat tubuh kita. Bukan hanya tubuh secara fisik, kesehatan tubuh, kesehatan mental, dan kesehatan rohani. Sedangkan di satu kubu lagi adalah pikiran dan perasaan yang negatif. Pikiran dan perasaan negatif ini yang menyebabkan mengapa tubuh kita secara fisik, mental, dan rohani menjadi sakit. Saudara, kita manusia tidak bisa menciptakan pikiran dan perasaan kita sendiri. Peran kita dalam memilih
perasaan dan pikiran yang mana yang kita mau pilih untuk berdiam di dalam pikiran kita. Sesungguhnya semua pikiran dan perasaan kita datang dari dua sumber. Semua pikiran dan perasaan yang positif, yang baik, datangnya dari Tuhan. Sedangkan semua pikiran dan perasaan yang negatif datangnya dari setan. Jadi saudara, ketika kita mungkin lagi duduk dan kemudian ada orang lain yang lewat, ketika ada pikiran yang negatif yang muncul di dalam pikiran kita, saudara, setan sedang membisikkan agar kita menerima pikiran negatif itu untuk kita pikirkan. Sebaliknya, kalau kita memilih Tuhan, pada waktu mungkin kita sedang menghadapi konflik dengan seseorang atau ada orang lain menjahati kita, maka kita bisa menerima, mendengarkan apa suara Tuhan. Apakah Tuhan berbisik bahwa kamu harus sabar, kamu harus mengasihi dalam situasi apapun juga. Ada dua kubu yang sedang berperang di dalam pikiran kita. Pertentangan besar antara Tuhan dan setan terjadi di dalam pikiran manusia. Tidak banyak orang yang menyadari hal ini, sehingga ada lebih banyak orang yang kalah di dalam peperangan secara pikiran. Saudara, di dalam Yohanes 13 ayat 2, di sini disebutkan dan dibuktikan bahkan iblis bisa berbisik kepada salah satu dari murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya 12 orang murid yang selalu bersama-sama dengan dia, yang dekat dengan dia, jalan sama-sama sepanjang hari bersama-sama. Tetapi iblis dengan cerdasnya, dengan liciknya dapat berbisik ke dalam hati dan pikiran dari salah seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot, anak Simon. Dan iblis membisikkan rencananya untuk Yudas mengkhianati Yesus. Saudara, tidak main-main. Bahkan orang yang paling dekat dengan Yesus pun, ketika dia membuka pikiran, akses pikirannya jauh dari Tuhan atau lepas dari Tuhan, maka iblis langsung datang untuk memasukkan pikiran-pikiran yang jahat. Pertanyaannya, sebagai manusia yang berdosa, apakah kita sanggup untuk menolak pikiran negatif atau pikiran yang jahat dan melawan setan? Saudara, kabar buruknya yang saya mau katakan, kita tidak akan sanggup. Bagaimana mungkin kita bisa menang melawan mastermind, penipu ulung, pembohong besar yang sudah ada dari ribuan tahun? Kita tidak punya kemampuan untuk menang melawan dia. Contoh, jangan susah-susah. Mari kita ambil contoh dari makanan saja. Misalnya di depan saudara ditawari ada 2 pilihan makanan. Yang satu adalah kue Black Forest. Enak, tapi kita tahu itu tidak sehat. Pilihan satunya adalah semangkuk salad sayur-sayuran yang segar. Kita tahu itu sehat. Tapi buat kita kayaknya lebih enak yang Black Forest itu. Saudara, saya mau kita mengaku dalam hati kita masing-masing. Kalau kita dihadapkan dengan situasi yang seperti ini, pilih salad, sayur-sayuran segar dan mentah yang sehat, atau kue Black Forest yang enak. Saudara, saya bisa katakan, hampir semua dari kita akan lebih memilih yang enak daripada yang sehat. Betul kan, saudara? Kita tidak sanggup untuk melawan bisikan setan. Kalau begitu, habislah nasib kita. Bagaimana caranya kita bisa menang? Karena kelihatannya tidak ada jalan untuk bisa menang melawan setan. Ada, saudara, yaitu memilih Tuhan. Ketika kita memilih Tuhan, maka kita tidak lagi berperang dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan berkata bahwa aku yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang melawan setan supaya kita memperoleh
pemulihan, dan kesembuhan. Ini adalah satu janji yang sangat indah, saudara. Kita dikatakan bahwa kita tidak akan mungkin menang dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhan sanggup untuk menang, berperang, dan membawa kemenangan bagi kita. Tapi Tuhan tidak pernah memaksa mengendalikan pikiran kita kalau kita tidak izinkan. Setiap manusia bebas untuk memilih kuasa mana yang menguasainya. Tidak ada seorang pun yang telah terjatuh begitu dalam, tidak ada seorang pun yang begitu keji yang tidak dapat menemukan kelepasan di dalam Kristus. Ini satu hal yang buat saya sangat luar biasa. Tuhan begitu baik, Dia gak pernah maksa. Tidak seperti setan yang maksa-maksa mau masuk ke dalam pikiran kita. Tuhan katakan, aku mengetok. Sopan Tuhan itu, mengetok. Kalau kamu membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan kamu. Tuhan tidak memaksa kita untuk memilih Dia. Dan kalaupun saat ini kita sudah terjatuh begitu dalam, sudah terlalu sering memilih setan, mengikuti keinginan hati kita sendiri, maka tidak ada seorang pun yang tidak dapat menemukan kelepasan di dalam Yesus. Seberapa jauh dan dalamnya pun kita sudah jatuh, Tuhan memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada setan. Manusia tidak dapat mengendalikan pikirannya sendiri. Kita aja nih, kita pergi kemana, kita lihat orang, kita lihat apalah yang kita lihat, pikiran kita seperti di luar kontrol kita. Manusia memang tidak bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Pikiran manusia selalu berada di bawah dua kuasa, Tuhan atau setan. Cuma itu. Dan Tuhan akan mengambil kendali kalau kita dengan sukarela menyerahkan kendali itu kepada Tuhan. Kenapa kita mau serahkan pada Tuhan? Karena kita percaya Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dapatkah kita di zaman kita ini seperti sekarang ini, dapatkah kita masih percaya sama manusia? Saudara, saya tidak perlu memberikan contoh. Di dalam hidup kita, manusia, orang lain, bahkan diri kita sendiri mengecewakan kita. Begitu banyaknya orang yang kita kenal mungkin menyedihkan kita, mengkhianati kita. Tetapi kita punya pilihan untuk memilih Kristus. Mengapa kita tidak memilih Kristus untuk menjadi pemimpin kita? Hanya Dialah yang sanggup untuk menyelamatkan kita dari dosa. Saya suka apa yang ditulis di dalam Yeremia 17 ayat 5. Di situ dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Sadarkah saudara-saudara bahwa seringkali kita sakit karena kita jauh dari Tuhan? Yeremia 17, 2 ayat setelah ini, Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, Tuhan dengan kasih setianya yang luar biasa memberikan kita jaminan kita diberkati kalau kita percaya kepada Tuhan. Kenapa kita lebih memilih untuk berusaha dengan kekuatan kita sendiri yang pastinya akan kalah? Itulah bisikan setan yang membuat kita untuk selalu mau berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Jangan percaya pada diri sendiri. Percayakan kepada Tuhan untuk mengendalikan pikiran kita. Pada kenyataannya, kita tidak akan bisa sembuh dengan kekuatan kita sendiri. Jangankan sembuh, kita tidak akan bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kabar baiknya, Tuhan berjanji akan menolong kita. Di dalam Yohanes 12 ayat 32, Tuhan berkata bahwa dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ada sebuah kisah yang menarik di dalam Alkitab yang dicatat di dalam Bilangan 21 ayat 4-9. Kisah ini adalah kisah tentang ular tembaga.
Saya mau cerita tentang kisah tentang ular tembaga itu. Pada waktu itu bangsa Israel berkeluh kesah kepada Tuhan. Dan Tuhan kemudian melepaskan ada banyak sekali ular-ular tedung yang datang ke perkemahan bangsa Israel. Mungkin cerita ini ketika kita baca saja kita membayangkan oke, ada banyak ular, so what gitu loh. Tetapi saudara bisa bayangkan kalau kita yang menjadi bangsa Israel pada waktu itu. Ketika Anda mungkin sedang ada di kemah atau di rumah, ularnya masuk. Saudara, saya mau tanya, ular itu adanya di bawah atau di atas? Di bawah kan? Jadi waktu itu bangsa Israel ketika mereka mau keluar rumah, mereka berjalan, mereka lihat ada banyak sekali ular. Mata mereka tertuju ke bawah untuk melihat di mana saya bisa berdiri atau berjalan supaya saya tidak kena kepada ularnya dan tidak dipagut oleh ular. Kemudian Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberikan satu solusi. Tuhan katakan, kamu ambil ular tembaga, taruh di atas tiang. Dan Tuhan berjanji, jika seseorang dipagut oleh ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, maka tetaplah ia hidup. Bagi kita yang hanya baca, ini kelihatannya sebagai satu perkara yang gampang. Wah, enak ya, dipagut ular, lihat aja ular tembaganya sembuh. Tapi coba bayangkan kalau kita yang berada di dalam situasi seperti itu. Ular di mana-mana, mata kita terus ke bawah. Terus kita dibilang, kalau mau supaya hidup, pandang ke atas. Lah ularnya di bawah. Saya sedang berjuang untuk bagaimana bisa menghindari supaya tidak dipagut oleh ular itu. Tetapi kok Musa menyuruh saya untuk melihat ke atas. Tindakan melihat ke atas kepada ular tembaga itu adalah tindakan iman. Percaya bahwa ketika saya melihat ke atas, Tuhan akan menyelamatkan saya dari ular-ular yang ada di bawah. Saudara, cerita ini adalah sebuah ilustrasi yang tepat terhadap keadaan kita saat ini. Setan berusaha untuk mendatangkan ular-ular di dalam hidup kita. Kesedihan, kekecewaan, sakit hati, amarah, kebencian, dendam, itu semua adalah ular-ular yang berusaha untuk memagut kita, untuk membuat kita mati. Karena setan mau kita binasa. Tetapi Tuhan memberikan satu janji. Kalau kamu dipagut, pandang ke atas, lihat ular tembaga itu, maka kamu akan tetap hidup. Apa maksudnya saudara? Apa aplikasinya bagi kita? Saudara, ketika kita sakit, maka yang pertama kali harus kita cari bukan obat, bukan dokter, bukan juga rumah sakit. Tetapi yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah memandang kepada Yesus. Kita harus mengalihkan pandangan kita dari ular-ular kehidupan, dari betapa malangnya hidup kita ini, dan mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mengalihkan pandangan kita kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan kita kemenangan. Kemenangan itu akan membawa kesembuhan dan pemulihan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ketika pikiran manusia dibawa dalam persekutuan dengan Tuhan, makhluk yang terbatas seperti kita ini dibawa bersekutu bersatu dengan Tuhan yang tidak terbatas, maka pengaruhnya terhadap tubuh dan pikiran dan jiwa kita melebihi apa yang kita bisa bayangkan. Inilah pengetahuan yang tertinggi. Inilah cara Tuhan untuk mengembangkan manusia. Pertanyaan saya, maukah engkau sembuh? Sama seperti ketika Yesus bertanya dalam Yohanes 5 ayat 6. Maukah engkau sembuh? Saya tidak berbicara tentang kesembuhan secara fisik, tetapi juga kesembuhan secara fisik, mental, dan rohani. Sembuh secara tubuh, sembuh secara pikiran, dan sembuh dilepaskan secara rohani. Kalau Anda mau, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, bersyukur karena di dalam ketidakmampuan kami mengalahkan pikiran-pikiran yang negatif, Engkaulah yang memberikan kami kuasa
untuk bisa menang. Saat ini Tuhan, kami datang untuk menyerahkan pikiran dan perasaan kami di bawah kendali Tuhan. Bertatalah di dalam hati kami dan basuhkanlah kami daripada dosa. Kami percaya itu akan memberikan kami kesembuhan, pemulihan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10